Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi terakhir. Materi terakhir untuk bab 3 ya. Ya, ini kan. Ya, materi terakhir untuk bab 3 gitu ya. Materi terakhir untuk bab 3 adalah ada 2 poin ya. Yang pertama itu apa? Paramagnetik ya. Paramagnetik. Yang kedua adalah ferro ya. Gambarnya yang kemarin ya. Yang kemarin ya. Jadi intinya kalau dia itu kan melawan apa? Melawan medan magnet ibunya gitu ya. Kalau yang paramagnetik ini sebaliknya itu apa? Mensejajarkan ya. Atau lebih tepatnya apa? Mengikuti gitu ya, mengikuti arah dari medan magnetnya. Nah, kalau yang di bukunya apa itu Rich ini ya, di bukunya Rich ini langsung jojok sini ya. Anggapannya itu gini, kenapa kok begini ya? Itu anggapannya sudah ngerti yang sebelumnya kan medan listrik. Ya, waktu dalam medan listrik kan kemarin saya membahas terkait dengan itu loh, dipol apa? Dipol permanen ya. Dipol permanen gitu ya. Jadi dipol permanen ini, oke saya ulang ya apa ya. Meskipun di bukunya ini langsung ujuk gitu ya. Jadi di buku yang kemarin itu ya bahwa ceritanya kalau nggak ada medan magnet ya. Kalau nggak ada medan magnet, dipol-dipolnya itu ya. Ya. Jadi gini loh, ceritanya begini. Pokoknya intinya setiap atom ya, setiap atom, setiap molekul itu punya dipol magnet. Intinya gitu ya. Jadi secara alamiah punya dipol magnet. Dari mana itu? Ya dari total apa? Total jumlah apa? Putaran elektron. Gitu kan? Katakanlah misalkan molekul air kan. Molekul air punya berapa elektron? Molekul air punya berapa elektron? Banyak ya. Kan ada molekul O ya, ada molekul H2, molekul H punya berapa elektron? Masih satu kan? Ada 2 molekul H, berarti kan 2 elektron ya. Molekul O, bukan molekul ya, atom O punya 16 ya. 16 itu nanti dijumlah semua ya. Jadi seluruh putaran elektronnya oleh atom O, oleh atom H nanti dijumlah semua. Jumlahnya apa? Secara vektor. Kenapa kok vektor? Karena arahnya kan nggak satu arah ya, berbagai arah. Tergantung apa istilahnya kalau jatuhnya orbital ya. Orbital apa? Elektronnya ini ya. Jadi dijumlah semua nanti menghasilkan resultan. Nah kalau resultannya nggak nol berarti kan tidak saling menghilangkan gitu ya. Jadi kan ada lah gitu ya. Pokoknya resultannya nggak nol ya. Berarti kan punya istilahnya secara alamiah sudah punya dipol magnet. Nah sekarang yang jadi masalah itu antara molekul satu dan molekul yang lain kan begitu. Ya, biasanya molekul itu apa? Bergerak secara acak. Karena faktor apa namanya? Faktor thermal, yaitu kalian kan sudah tahu ya di SMA dulu ya. Namanya teori kinetik gitu ya. Kan terkait dengan gerakan yang acak dari apa? Molekul, meskipun molekul gas ya. Katakanlah itu ya. Jadi istilahnya atom-atom itu orientasinya acak gitu ya. Jadi kalau tidak ada medan magnet dari luar, mereka akan istilahnya apa? Random atau acak atau tidak terarah. Sehingga kalau random atau acak nanti apa? Resultannya 0. Pokoknya kalian ingat aja, pokoknya random itu terkait dengan apa? Resultan 0 gitu ya. Resultan vektornya 0 gitu ya. Itu aja yang kalian ingat ya. Jadi kalau random berarti apa? Resultan vektornya itu 0. Berarti kalau tidak ada medan magnet eksternal, berarti dia nanti random. Karena random maka dipol antar molekul yang satu, molekul air yang satu, dan molekul air yang lain itu saling menghilangkan. Itu ceritanya ya. Nah sekarang kalau ada medan magnet bagaimana? Akan mengikuti arah tersebut kan. Jadi dipol-dipol yang tadi ada itu akan mengikuti arah tersebut kan begitu. Jadi kalau kalian cermati dengan yang sebelumnya, yang kemarin dulu. Kemarin waktu Mbak Diamati kan ceritanya lain gitu ya. Kalau kemarin ceritanya terkait dengan perlawanan apa? Perlawanan terhadap medan magnet terkait putarannya itu ya. Makanya gitu ya. Mekanismenya kan gitu. Jadi mekanisme putarnya tambah cepat atau tambah lambat gitu ya.
Kalau tambah cepat berarti apa? Dipol magnetnya tambah kuat kan gitu ya. Kalau tambah lama berarti apa? Dipol magnetnya makin lemah. Tergantung apa? Tergantung arah dari penyebabnya gitu ya. Pokoknya fisiknya apa? Melawan kan gitu ya. Fisiknya apa? Kemarin menggunakan prinsip pokoknya hukumnya Faraday dan lain gitu ya. Gitu ya, pokoknya hukum itulah. Itu prinsip dari dia magnet. Kalau sekarang nggak begitu ya. Sekarang terkait dengan dipolnya itu sendiri, dari dipolnya itu sudah ada ya. Tergantung apa kondisi dari molekul-molekulnya ya, atau atom-atomnya. Ya, jadi pokoknya gini loh, pokoknya prinsipnya kalau nggak ada medan magnet eksternal, dia hanya bisa teratur ya. Ada medan magnet eksternal, dia mulai teratur. Teraturnya kan mulai pelan-pelan, nggak langsung ya. Jadi pokoknya ini gini, semakin kuat semakin teratur. Jadi semakin kuat apa itu temperaturnya semakin besar ya. Keragumannya semakin mengecil kan gitu ya. Nah, iya gitu ya. Jadi ini kan di sini dikatakan apa? Langevin function ya. Yang kita bahas kan bahas ini kan ya. Satu online itu ya. Cuma untuk apa? Untuk elektrik kan gitu ya. Fisiknya sama kok ini. Jadi modelnya sama, cuma hanya tinggal kita ganti. Ya. Yaitu apa? Listrik menjadi magnet ya. Kalau kemarin kan menggunakan apa? Medan E ya. Gitu kan? Medan E kita ganti dengan apa? Medan H kan gitu ya. Apalagi yang beda. Kalau kemarin kan pakai P0 ya. Sekarang ganti apa? M0. Kemarin pakai apa? Epsilon 0 kan ya. Ini kita ganti pakai apa? Ya, pokoknya kalian cermati lah antara yang saya bahas ini dengan yang saya bahas sebelumnya. Atau online itu loh. Mirip gitu ya. Cuma hanya tinggal kita lihat apa? Kita ganti apa ya? Variabel marble-nya ya. Ya. P diganti M, apalagi E diganti H ya, epsilon diganti mu, kan sama semua ini. Nah kalau KT, nah ini kan faktor thermal tadi ya. Tapi terkait dengan apa faktor thermal? Faktor thermal itu artinya gini, kan kalian tahu ya kalau kita memanaskan sebuah benda, kan gerakan dari atom-atomnya kan makin besar. Jadi maksud saya mau mengatakan faktor suhu itu akan apa? Meningkatkan keacakan. Jadi, itu kan dari kinetik gitu ya. Dari kinetik kan gitu ya. Jadi ini faktor thermal ya. Jadi artinya kalau suhunya rendah gampang diatur gitu ya. Gampang di apa istilahnya. Tapi kalau suhunya tinggi keacakannya besar ya, sehingga pengaturannya lebih sulit gitu ya. Nah, terus kemudian kemarin terkait dengan fungsi Langevin kan ada ini ya. Kotangan hiperbolik Y gitu ya. Kotangan hiperbolik Y. Ya. Jadi kalau kalian cermati ini sangat mirip sekali ya. Yang diganti cuma apa? Ini aja kan. Yang diganti kan cuma enggak ya. Enggak, M0 ya. M0 itu apa ya? M0 itu apa? Magnetisasi ya, magnetisasi molekul. Magnetisasi molekul. Ya. Jadi seperti itu. Terus grafiknya kan kemarin persis seperti yang saya bahas waktu bahan elektrik itu ya. Ya. Apa perlu saya lihat lagi yang kemarin ya? Dari kalian punya. Oke lah, saya bahas ulang ya. Tapi harus ke bahan elektrik ya. Bahan di elektrik. Yang ini ya. Waduh, di lain tempat ya. Di lain tempat ini. Magnetic property ya, cukup agak lama. Nah, teori itu banding itu harga berapa? Mungkin kalian bisa bantu saya, biar nggak nyelamanya. Harga berapa? Teori mikroskopik dialektik kan saya bahas kemarin di dalam. Nanti kalau saya lihat langsung lari seperti ini. Jadi ada fungsi Langevin itu ya. Nah, kita tambah ini. Magnetik. Teori mikroskopik bahan elektrik ya.
Oh, tambah kacau ini ya. Sebentar ya, tak lihat di daftar isi aja ya. Lihat di daftar isi punya Rich ya, Rich Milford, John R. Rich sama Frederick Milford. Mikroskopik teori dielektrik. Nah ini halaman berapa ini? Halaman 93 ya, halaman 93 kita 9.100-an. Ya, ternyata nah ini ya, ya ketemu ya. Ketemu nanti kalian akan dapat ini loh. Nah ini loh, ini ya yang kemarin ini ya. Kalian akan dapat ini. Ini ya, tapi kayak gini loh ya. Tapi kayak gini. Ya, jadi terkait dengan kekuatan medan magnetnya. Kalau ini kan listrik ya. Artinya gini, semakin kuat medan magnetnya, gitu kan ya. Ini apa nih? Medan magnetnya ya, ini medan magnetnya. Ya, ini adalah magnetisasi rata-ratanya. Rata-rata itu karena terkait dengan keacakan ini dia. Jadi kalau mereka full acak ya, berarti kan nilai ininya nol kan dia, karena saling menghilangkan ini dia. Gitu kan, maksudnya gitu ya. Jadi kalau mereka seperti ini, jadi ketika medan magnetnya, saya ngomong magnet ya, bukan listrik ya, ini listrik ya. Kalau medan listriknya, kalau medan magnetnya nol kan dia ikut nol ya. Berarti kan acak gitu ya. Begitu saya perkuat ya medan magnetnya, dia ikut nambah kan dia. Saya buat 2 kali ikut 2 kali kan dia. Berarti kan linear itu berarti kan sebanding ya. Jadi medan magnetnya, nah di sini kalau saya medan magnet berarti medan H ya. Ya medan H ya. Soalnya saya sudah telah ngomong medan magnet, bukan medan B ya. Jadi medan H gitu ya. Jadi kalau medan H-nya atau medan magnetnya saya buat 2 kali ikut 2 kali ya, 3 kali ikut 3 kali, berarti sebanding gitu ya. Tapi itu hanya berlangsung apa? Hanya berlangsung dalam rentang berapa ya? Mungkin seginian ya. Habis itu kan melengkung dia ya. Kan nggak linear gitu ya. Yang itu yang kalian ketahui. Jadi linear itu hanya pada rentang yang bukan saat yang tidak panjang gitu ya. Ya daerah sinilah. Itu sebanding. Setelah itu kan nggak sebanding gitu ya. Kalau saya perbesar terus nanti dia ya naik cuma naiknya melengkung sampai hanya mencapai namanya jenuh ya. Jenuh itu 1 ya. 1 itu artinya apa sih? 1 itu artinya sudah teratur semua ya. Jadi sudah istilahnya orang baris itu sudah rapi gitu ya. Maksudnya itu 1 itu artinya apa? Full teratur gitu ya. Full teratur berarti randomnya 0 gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi pokoknya nilainya itu ada 0 dan 1 ya. Ini kan gitu. Ini kan rata-rata dibagi ini kan ya. Jadi kan rata-rata ini loh, rata-rata teraturnya ya, rata-rata teraturnya dengan keseluruhan ya, gitu ya. Jadi kalian nanti bisa tahu nanti hasilnya nanti kan ada ini jangan nanti itu apa istilahnya itu? Istilahnya itu apa? Rasoner ya, rasoner. Istilahnya jenuh ya, mencapai nilai jenuh. Nilai jenuh itu berarti apa? Sudah teratur. Kalau sudah teratur kan nggak mungkin lebih teratur lagi gitu ya. Nah itu nanti seperti itu ya. Kira-kira gambaran apa fungsi tadi loh. Fungsi yang paling kotangan H tadi ya. Ini kan kotangan H ya. Kita lihat dulu. Kotangan H. Mana? Nah ini loh, kan masih sama ya. Iya. Ya, kotangan H ya. Kotangan J ya. Oke ya, saya kembali lagi ke tadi ya. Halaman berapa tadi? Halaman berapa? Harus cari lagi di ini. Jadi biar nggak apa-apa bikin waktu ya. Coba tak cari di ini ya. Via magnetik gitu ya. Via magnetik. Ini ya halaman berapa ya? 221 sekitar 230 lah. 230 gitu ya. 230. Ya, ternyata sudah lewat ini.
parah ya, mana? Ini yang kemarin ya, saya bahas ini ya, diamagnetik ini ya. Iya, iya. Ini diamagnetik. Nah, ini ya, origin of. Pokoknya ada kemiripan lah antara paramagnetik dengan yang saya bahas kemarin apa? Dipol permanen listrik gitu loh. Ya, gitu ya. Oke, nggak perlu. Nah, terus kemudian ini apa ini? Ini kan kalian sudah tahu ya. Ini berarti apa ini? Berarti mengaitkan ya, mengaitkan antara besaran apa? Besaran makro dengan besaran mikro. Mana yang makro? Ini kan makro ini. Yang besar kan makro ya. Apa? Magnetisasi materialnya ya. Nanti mediumnya. Kalau yang kecil kan M kecil ya, mungkin berapa? Magnetisasi molekulnya ya. Istilahnya kemarin magnetisasi sama. Ya, pokoknya ini itu makro, ini mikronya ya. Kan pengalinya kan ini, jembatannya kan ini ya, jembatannya kan N itu ya. N itu ya bilangan Avogadro ya. Apa sih bukan bilangan Avogadro sih? Pokoknya seorder dengan bilangan Avogadro ya. Itu jembatannya itu. Jadi itu, jadi semuanya ini besaran apa? Bukan besar ya. Mengaitkan antara besaran makro sama besaran mikro. Kalau besaran makro kan bisa kita ukur. Kalau besaran mikro ya hanya teori kan ya. Mana yang harus kita pertahankan? Ya, yang harus kita pertahankan ya hal-hal yang bersifat makro karena bisa kita amati kan, bisa kita ukur. Kalau mikro kan dibangun dari teori-teori kan ya, dibangun dari apa? Asumsi-asumsi. Berarti kalau ada nggak benernya, ada nggak ada apa ya? Ada yang nggak match antara mikro sama makro, berarti harus dibetulin apa? Teorinya ya, teori mikronya itu. Soalnya kan nggak bisa kita lihat langsung gitu. Itu sehingga nanti dari sini nanti kalau gitu kan kalian tahu ya bahwa magnetisasi sama dengan apa kan? Sama dengan apa? Susceptibilitas dikalikan medan hanya gitu ya. Gitu kan? M sama dengan Cm ya. Soalnya kan magnet ya. Kalau listrik kan Ce ya. Ya, sama-sama susceptibilitas. Coba bedanya yang satu susceptibilitas listrik ya. Ce yang ini susceptibilitas magnetik. Ya sama dengan ini kan? Tadi kan ini kan ya. N, M0 kuadrat, ya. 3 kali sini, U0 ini ya. Nah ini kan, ini adalah Cm. Cm itu apa? Susceptibilitas. Ya, kemarin masih kan, susceptibilitas itu apa? Susceptibilitas magnet itu apa? Kemampuan material ya. Kemampuan material untuk mengalami magnetisasi. Jadi kalau susceptibilitasnya kecil, berarti kan susah dimagnetkan gitu. Kalau susah besar berarti gampang dimagnet, dikasih medan magnet kecilnya sudah jadi magnet gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada ini EH per 4 IM di persamaan 11,16 sama ini ya. Ya, jadi kalau sudah ada ini bor magnetor, jadi gini loh. Bentar, mungkin sedikit saya tinjau ya. Kalau kalian saya tanya, gerakan elektron itu bagaimana? Gerakan elektron mengelilingi atom itu bagaimana? Apakah mirip ya? Mirip dengan gerakan apa? Bumi mengelilingi matahari. Kan kalian tahu bumi mengelilingi matahari itu bagaimana gerakannya? Ada 2 gerakan. Gerakan apa ya? Rotasi. Nah, rotasi ya. Rotasi bahkan siang malam nanti ya. Apalagi selain rotasi? Revolusi kan? Rotasi terkait dengan pergantian siang malam nanti ya. Kalau revolusi kan terkait dengan musim gitu ya. Begitu pula elektron ya. Jadi kita itu elektron juga nanti selain dia mengelilingi atom, dia juga berputar pada porosnya, namanya rotasi. Gitu ya. Makanya nanti kalau kita belajar tentang atom kan ada istilah apa? Bilangan kuantum apa ya? Ada namanya bilangan kuantum S ya. Speed itu terkait dengan rotasinya gitu ya. Jadi ini loh, saya mau mengatakan bahwa sumber kemagnetan di dalam atom itu tidak hanya disebabkan oleh elektron mengelilingi atom atau revolusi, tapi juga yang belum kita hitung di sini yaitu apa? Spin tadi kan nggak kita bahas ini ya. Itu kan ceritanya gitu. Jadi ada mari disebut ini sebenarnya. Ini kan disebut ada ini.
magneton ya. Gitu. Jadi ada yang belum kita bahas di sini ya, karena kita kan tinjauannya klasik gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan klasik, kalau kita menggunakan tinjauan klasik, ya nanti yang kehitung cuma apa? Momen magnet, ya dipol magnet yang dihasilkan oleh apa? Putaran elektron mengelilingi inti atom. Yang spin nggak kehitung. Karena kan gimana ya? Membayangkan gerakan tapi muter ya. Apa kaitan antara gerakan muter dengan arus listrik? Teori klasiknya kan arus listrik itu apa sih kan? Perpindahan elektron dari kata rotasi gitu ya. Nah, kalau rotasi bagaimana? Rotasi itu balikan bukan perpindahan muatan listrik ya. Jadi kalau elektron muter, apakah itu masuk arus listrik? Nah, menurut teori klasik itu enggak. Tapi kalau menurut teori kuantum itu juga menghasilkan apa? Magnet, balikan listrik kan itu ya. Itu bedanya antara apa? Teori klasik sama teori kuantum. Jadi kalau teori klasik yang dihitung cuma apa itu kontribusi putaran ininya ya. Jadi putaran apa istilahnya mengelilinginya ya. Tapi yang rotasinya atau spinnya nggak kehitung ya. Karena punya apa istilahnya ya. Punya definisi, maksudnya itu definisinya lain gitu ya. Tapi kalau kuantum tidak ya. Itu jadi terkait dengan itu tadi ya. Terus tapi kita kan pendekatannya klasik ini ya. Kita ini saya menggunakan klasik ini ya. Jadi pendekatan awal lah sebenarnya. Tapi kalau pendekatan akurat ya harus menggunakan kuantum ya. Jadi ya, dari sini kan kalau kalian cermati apa susceptibilitas itu bergantung sama apa ya? Dari besar kan ini besar makro ya. Bergantung sama apa aja ya. Dan juga bergantung sama suhu ya. Coba kita mati. Bergantung sama suhu kan ya. Artinya gini, kalau sebuah media ya, saya taruh di tempat yang dingin dengan tempat yang panas, itu lebih gampang dimagnetkan di tempat dingin kan ya. Coba kalian. Kalau sudah dingin berarti kan ini rendah ya. Karena berarti kan bisa juga tinggi kan itu ya. Dan kenapa kok gitu? Karena ketika benda itu dingin gampang diatur gitu ya. Tapi kalau dia panas kan, istilahnya panas itu kayak orang liar gitu ya. Bahkan orang liar gitu ya. Orang liar kan bisa diatur gitu ya. Jadi semakin panas semakin liar gitu ya. Kalau dingin adem ya, berarti kan gampang di apa ya? Gampang diatur ya, gampang dikelola gitu ya. Gampangnya gitu ya. Terkait dengan suhu. Terus terkait dengan apa ini? Yang menarik kan dengan suhu ya. Kalau ini sudah pastilah dengan ini ya, sudah pasti. Yang mungkin yang menarik dengan suhu itu tadi ya. Nah, itu seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Pak 9 mau dimatikan listrik. Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut ke ini. Ke yang berikutnya yaitu yang Vero ya. Ada pertanyaan enggak ya? Nah, kalau terkait dengan Vero tadi itu kan terkait dengan apa? Manisasi yang sudah jenuh. Yang Vero itu terkait dengan apa? Manisasi yang sudah jenuh. Jadi sudah teratur. Ya. Cuma sekarang pertanyaannya itu gini. Kalau sudah teratur, kenapa kok katakanlah besi di situ kan ferromagnetik ya? Selain besi apa lagi? Baja ya. Apalagi? Ya setahu saya besi gitu ya. Tapi sekarang banyak ini kok, banyak apa itu? Banyak paduan ya. Yang sifat ferromagnetik. Jadi Vero itu tidak berarti harus besi gitu loh. Itulah cuma istilah ya. Karena orang pertama kali mengenalnya kan besi gitu ya. Tapi ternyata dalam perkembangannya nggak hanya besi gitu. Tapi tetap banyak ferromagnetik gitu ya. Sebagai apa istilahnya itu? Ya sama kayak kita ngomong apa itu pompa air dengan sebutan sanyo ya. Apakah soal pompa air itu sanyo? Panjang karena apa? Karena sanyo yang pertama kali gitu ya. Berikutnya akhirnya diberi sama sanyo. Kalau orang-orang desa, kan itu bukan pompa air, tapi sanyo gitu. Kan gitu ya. Terus, jadi gitu ya. Jadi pokoknya ferromagnetik itu terkait dengan apa magnetasi yang sudah jenuh.
Nah, pertanyaannya itu begini. Nah, kalau dia jenuh, buktinya kan tidak selalu besi itu bersifat magnetik. Kita nggak semua besi katakanlah perusahaan apa nah, ini apalagi besi misalkan ya, apa ini besi. Ternyata dia nggak bersifat magnetik. Buktinya nggak bisa. Ya bisa kita ada pada secara ya. Dan, tapi kan secara atau bicara dengan kompas gitu ya, kan tidak ya. Ya, jadi kenapa kok seperti itu ya? Katanya magnetisasinya jenuh, kan bersifat magnet yang sangat kuat. Kenapa kok begitu? Nah itu ada nanti ada kaitannya dengan ini. Ada kaitannya dengan ini. Yang mudah ada di sini ya. Nah, kayak ini loh, kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan ini ya. Ya. Jadi ini kata ini besi ya. Bahan besi gitu ya. Bahan besi ini ternyata ada berapa blok? Ada 4 blok ya. Ada. Di dalam ini terbentuk blok-blokan gitu ya. Ya, jadi ada blok apa ini? Blok kiri, blok kanan ya. Blok atas, blok bawah gitu ya. Jadi terbentuk blok-blok. Bagaimana dengan setiap blok? Coba kalian cermati. Blok kiri magnetisasinya ke atas. Gitu ya. Blok kanan magnetisasinya ke bawah. Ini jenuh loh ya. Jadi di sini magnetisnya sudah jenuh ini. Jadi istilahnya atom-atom besinya itu sudah teratur rapi ya. Sudah baris rapi gitu. Ini barisnya ngadap ke atas gitu misalnya ya. Ini barisnya ngadap ke bawah, ini baris ngadap. Kalau kalian jumlah gimana cara vektor? Nol kan? Ya. Ini sama ini kan menghilangkan gitu ya. Ini sama ini saling menghilangkan gitu. Nol akhirnya. Jadi hanya di dalam mediumnya nol. Padahal di situ terjadi magnetisasi yang jenuh gitu ya. Nah itu. Contoh lagi yang lebih rumit ya. Yang lebih rumit ini ya. Nah, kita terlalu simpel ini ya. Lebih kayak ini. Nah ini. Ini berapa blok ini? Skala itu sendiri ya berapa blok ini. Ini acak ini ya. Ini acak ini. Jadi kalau kita jumlahkan ya secara vektor nanti dia itu apa? Nol. Istilahnya apa? Kalau di domain ya. Domain magnetik. Jadi namanya domain magnetik ya. Jadi ini 4 domain magnetik, ini apa ya, kalau itu sendiri ya, berapa domain ya ini ya. Gitu. Dan itu mereka itu apa, antar domainnya satu dengan domain yang lain itu acak. Jadi maksudnya gini loh, kalau kalian saya tanya apa sih perbedaannya antara paramagnetik sama ferromagnetik? Terus ada pertanyaan gitu ya. Sedangkan saya kan suka nanya konsep ya, nggak cuma hitung-hitungan dulu ya. Tapi kan selalu saya tambahin versi kalian gitu ya. Maksud saya kalian jangan apa ya, jangan ngikuti teman gitu ya, teman yang itu oke lah kalian lihat teman, tapi tangkap idenya ya, tangkap idenya, tulis dengan kalimat, tulis dengan pikiran sendiri gitu loh, jangan dibuat ngeblok ya, kalau ngomong berarti kan nggak kreatif gitu. Jadi yang saya nilai itu kreativitas kalian, gitu loh, kreativitas kalian. Jadi maksudnya apa ya? Menyajikan dengan versi sendiri gitu. Ide boleh sama kan? Kalian mungkin jawabannya sama, satu kelas sama kan? Tapi penyajiannya kan bisa beda-beda ya. Kalau masih sama berarti kan ya sangat aja kreatif gitu. Jadi yang tadi itu kreativitas kalian gitu ya. Kalian harus kreatif. Soalnya orang luar negeri ya kalau berdasarkan ya versi saya jadi orang luar negeri ya, bukan orang maju ya. Negara maju kayak di Eropa atau Jepang ya, di Asia Timur itu mereka orang-orangnya yang kreatif. Di suksesnya itu sangat kreatif karena mereka kreatif, bukan karena pintar ya. Kalau masalah pintar kita semua sama kok, kita semua sama-sama pintar kok. Jadi bukannya kita kalah dengan mereka, cuma masalahnya mereka sistem pendidikan di mereka itu bisa mengasah kreativitas. Inovasi kan kreativitas ya. Itu. Kita ini belum. Ya nggak tahu ya, apa yang salah gitu. Pokoknya itulah kelebihan itu dan kreativitas. Jadi itu ya. Coba. Tadi pertanyaan saya, apa yang sekarang nanti ada pertanyaan gitu ya? Di PTN misalkan ya.
Apa sih yang menjadi pembeda antara apa tadi? Paramagnetik sama ferromagnetik? Apa? Pembedanya ya. Pertama kan terkait dengan ininya, apa itu dipol magnetnya ya. Kalau para kan belum apa ya? Belum 100% ya. Ya. Kualitasnya belum 100%. Ya. Tapi kalau ferro itu sudah 100%. Terus yang kedua terkait blok-blok ini kan. Jadi gini, kalau di paramagnetik itu kan per molekul, ya per molekul kan, per molekul per atom gitu, per partikel. Tapi kalau di ferro itu bukan per partikel, tapi per blok, per domain ya benar. Domain itu bedanya. Jadi sudah level kelompok ya, level domain. Dan itu level besar ya. Kita kan besar loh, jangan dikira domain itu ukurannya ukuran atom, jauh lebih besar dari atom. Ya, sudah berlipat-lipat jutaan kali ya, mungkin 10 pangkat 12 bisa ya. Kalau aku kan 23 ya, ini 12 bisa, miliaran kali dari juta atom. Oke ya, itu terkait dengan domain magnetik ya. Sebentar, ini apa ini? A itu apa ini? A itu single kristal. Kristal, polikristal. Nah, kalian masih ingat istilah single kristal sama polikristal ya? Kalau kalian tahu single kristal itu apa, polikristal itu apa? Kristal terkait dengan apa sih? Terkait dengan bangunan atom-atomnya ya. Jadi bagaimana atom molekul ya, bisa atom bisa molekul lah. Bagaimana atom-atomnya itu dibangun, ya, namanya itu kristal ya. Kristal itu bangunan atom. Nah kalau single kristal berarti bangunan itu berukuran raksasa ya, sampai mencakup ke seluruh material. Jadi dalam satu material ada satu struktur tunggal, teratur ya, dari satu tunggal. Itu namanya single kristal. Nah kalau polikristal ada banyak struktur ya, tapi strukturnya sama gitu loh. Strukturnya sama cuma apa ya? Misalkan katakan misalkan garam dapur lah, ya, NaCl itu kan kristal ya. Cuma antar ya, jadi di dalam medium NaCl itu ada banyak apa? Ada apa namanya? Strukturnya sama, cuma apa? Antar satu struktur dan struktur yang lain itu apa? Enggak satu ini ya. Nggak satu arah lah gitu ya. Ada banyak arah, namanya poli ya. Polikristal. Di polikristal itu ada berbagai struktur kristal, meskipun bentuk bangunannya sama gitu loh. Itu maksud saya. Misalkan gitu loh, misalkan kita punya rumah ya. Jadi kalau single berarti arah rumahnya itu baris terapi gitu ya. Tapi kalau berupa poli berarti kan struktur rumah itu saling apa? Arahnya itu apa ya istilahnya? Seada itu ya, tapi strukturnya sama ya, strukturnya sama juga. Kayak rumah di perumahan kan struktur bangunannya sama ya, dan kayak gitu. Cuma antara satu dan yang lainnya itu arahnya itu bebas gitu ya, nggak teratur kan gitu ya. Itu namanya polikristal. Nah kebanyakan sebagian bahan itu bersifat polikristal karena terkait dengan pembuatannya ya. Jadi untuk membuat kristal itu nggak gampang ya, harus ada treatment khusus gitu ya supaya ketika kristal ini terbentuk ya, itu atom-atomnya susun rapi gitu ya. Begitu ada gangguan sedikit juga jadi perubahan lagi ya, perubahan penyusunan gitu ya, sudah sehingga nggak lagi single tapi apa menjadi poli ya, dua itu sudah poli ya. Oke gitu. Terus apalagi yang perlu saya sampaikan itu ini terkait bentar. Tadi ini sudah, ini kan Pak apa? Ya, kemudian yang menarik lagi itu ini loh, terkait dengan apa namanya? Apa ini? Spontan, magnetisasi spontan ya. Magnetisasi spontan. Jadi gini, kenapa kok besi menjadi magnet? Itu terkait dengan magnetisasi spontan. Jadi gini, menjadi magnet itu kan berarti kan dia bersifat magnet meskipun tidak ada magnet dari luar kan itu.
Gitu logikanya gitu loh. Coba tadi kan waktu saya membahas apa fungsi Langevin tadi loh. Lagi kan tadi mengatakan kalau medan magnet hanya 0, magnetisasinya 0 kan dia. Kalau medan hanya ada kan ibu magnetisasi dia. Saya buat 2 kali kan dia. Berarti kalau itu saya hilangkan kan itu hilang gitu ya. Nah kalau yang terjadi yang dimaksud dengan sempurnaan magnetisasi itu artinya medannya saya hilangkan tapi dia masih bersifat magnet meskipun tidak ada medan eksternal gitu. Pertanyaannya, kok bisa? Apa ada apa sebenarnya di dalamnya ya? Nah, itu terkait dengan yang kemarin itu ya, sebentar, saya harus ke atas dulu ya. Terkait dengan ini. Ya. Nah, ini ya, yang kemarin loh. Waktu bahas. Nah, ini loh, ini. Ini loh ya. Ini loh ya. HM. Yang dirasakan. Jadi yang dirasakan oleh molekul ya, itu kan dari eksternal, bukan eksternal Pak. Dari luar ya. Istilahnya apa? Pengganggu ya. Kamu sama ini. Seperti 3M. 3M ini oleh siapa? Oleh tetangga-tetangganya ya. Ya, oleh hul, kan oleh hul ya. Apa sih namanya bukan hul? Kehidi ya. Oleh kehidi ya. Nah, kalau yang dari luar saya nolkan, ya saya nolkan kan masih ada ini. Jadi yang disebut dengan apa Pak? Magnetisasi spontan. Karena ada ini gitu ya. Ya, gitu loh. Tapi untuk bahan-bahan yang paramagnetik ya, paramagnetik kan ini kenal kan dia, itu tidak banyak hal ini. Kalau itu paramagnetik apa kok? Kalau paramagnetik tidak, karena sudah sangat rapinya gitu ya, sangat rapinya, sangat solidnya gitu. Jika begitu, ini loh, ini nggak gitu tol gitu ya. Kalau paramagnetik kan nggak gitu tol gitu ya. Tapi untuk paramagnetik bisa terjadi fenomena yang namanya apa itu? Tadi apa? Magnetis spontan. Karena ada suku ini kan ya. Ada suku itu. Oke, itu ya. Penjelasannya di situ ya. Sekarang kembali lagi ke ini. Origin apa ini? Origin paramagnetik sudah ya. Nah, terus apa? Ya, teori elektromagnetik ini ya. Nah ini loh, di sini dikasih nama gamma gitu, ini loh. Kan ya, HL sama dengan H, gamma M tadi ya. Gamma tadi loh, tadi gamma berapa tadi? Seperti itu. Ya, gitu lah. 3 ya. Nah ini ya, gamma 3 ini ya. Oke, jadi bahas itu ya. Nanti akan menghasilkan apa tadi? Magnetisasi spontan gitu ya. Oke, ini saya ambil yang poin-poin aja ya, yang poin penting aja ya. Ini juga ya. Nah, ini terkait dengan ini ya. Ini kan tadi fungsi tadi ya, fungsi Langevin tadi ya. Ya ini kan. Ini pokoknya ini apa? Medan magnetnya gitu ya. Ini adalah apa? Magnetisasinya kan gitu ya. Cuma kan nggak linear kan gitu ya. Jadi tak sininya linear, tapi habis itu kan lengkung ya. Lengkung sampai mencapai apa? Nilai jenuhnya, itu nilai 1 gitu ya. Nilai ininya. Oh, ini besarannya apa? N0 ya. Siapa ini ya? Tahan ini. Nah, kemudian di sini ditarik garis ini ya. Ditarik garis apa? Garis lurus ini. Nah, ditarik garis lurus ini sampai potongan di sini. Nah, di titik ini. Ya, ini adalah penentuan spontan magnetisasi ya. Menggunakan fungsi Langevin. Ya tadi karena menggunakan apa? Gamma berapa? Seperti ya, gitu ya, menggunakan gamma seperti itu ya. Jadi nanti penentuannya menggunakan ini garis potong ini ya, garis linear ini ya. Secara grafik ya.
grafik itu. Nah, terus kemudian ada lagi yaitu yang disebut dengan nama apa ini namanya ini? Temperatur Curie. Temperatur Curie, maksudnya apa temperatur Curie? Ada temperatur Curie. Jadi maksudnya temperatur Curie itu terkait dengan kejenuhan tadi ya. Jadi terkait dengan apa itu nilai jenuhnya tadi itu. Jadi TC ini temperatur Curie-nya ya. TC itu temperatur Curie. Jadi kalau ini kan fungsi dari T ya, T per TC gitu ya. Jadi kalau T-nya itu sama dengan TC ya, kalau suhunya ya, suhu dari mediumnya ya. Suhu dari bahan magnetiknya itu sama dengan TC ya. Ya, maka nanti apa yang terjadi? Kalau T sama dengan TC apa yang terjadi? Tidak ada magnet ya. Kan jadi nol gitu. Kan nol ini. Hilang ya. Jadi maksud saya itu kalau gitu pakai temperatur Curie itu apa? Temperatur untuk membuat dia magnetnya hilang gitu. Jadi temperatur. Jadi gini loh intinya. Kalau bahan magnet kalian panaskan ya, lama-lama kan magnetnya hilang ya. Mungkin kalian nggak pernah eksperimen itu ya. Masalah besi ya, besi yang magnet gitu ya. Kalau kita panaskan nanti kan magnetnya bisa hilang ya. Yaitu suhu di mana sifat kualitasnya hilang disebut dengan nama apa itu? Ya, apa namanya? Temperatur Curie ya dia. Terus ini ya. Ya, kalau suhunya kurang dari temperatur Curie kan masih ada nih buat magnetnya gitu ya. Gitu ya. Jadi maksudnya di temperatur Curie itu temperatur untuk membuat sebuah bahan ferromagnetik ya. Ferromagnetik itu menjadi kehilangan apa itu? Kehilangan sifat magnetnya. Ya, terus ini yang tambahin kan. Ini menggunakan apa? Teori klasik ya. Tapi kalau mau akurat harus menggunakan apa ini? Mekanika kuantum ya. Pokoknya kalau sudah kita bicara tentang atom-atom ya harus menggunakan teori kuantum. Kalau tetap bertahan di teori klasik ya benar, tapi apa? Benarnya tidak akurat. Ya. Kalau yang tidak akurat harus menggunakan pendekatan fisika kuantum. Oke. Dan juga ya, domain tadi juga ya, domain juga. Ini ya kalau dalam bentuk ini loh. Jadi begini loh. Sekarang yang jadi masalah itu gini. Kalau ini kan agak kontras gitu ya. Sepertinya gitu. Kalau kalian cermati loh. Kan ini kan kontras sekali, maksudnya gitu. Sepertinya kok ada apa ya? Ada pembatasnya ya. Pembatasnya itu jelas gitu ya. Atas domain yang satu, domain yang lain ada pembatas. Nah, ini kan ada intinya dia. Apa benar seperti itu ya? Dan dijelaskan di sini. Dijelaskan di sini. Apa benar itu ada? Ada semacam dinding pembatas antara domain satu dengan domain yang lain. Ternyata itu kayak begini nih. Jadi tadi loh, ini orientasinya kan orientasi apa itu? Magnetnya, ferromagnetnya kan ke atas ya. Dipol magnetnya ke atas lah gitu ya. Ini dipol magnetnya ke bawah. Ternyata itu nggak langsung langsung loncat gitu ya. Dari apa itu dari atas ke bawah. Ada proses yang istilahnya apa ya? Saya nanti tak dikatakan itu smooth ya, smooth atau gradual ya. Apalah istilahnya. Pokoknya perubahannya itu nggak apa ya? Nggak instan ya, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tapi berubah secara perlahan ya. Ini yang terjadi di dinding ya. Ini kan terjadi di dinding batas antara domain yang satu dan domain yang lain. Jadi dari gradual ya, istilahnya gradual lah, gradual itu tidak loncat, gradual. Ya istilahnya apa? Block wall, dinding blok. Material itu ya. Jadi kalau tadi kan gambarannya kan secara kontras ya, padahal nggak seperti itu ya. Tapi terjadi gradual
Di dinding apa itu? Dinding domain magnetiknya. Nah, sekarang ini ada lagi yang pembahasan di ini punya page itu ini. Ini maksudnya apa ini? ABD ini maksudnya apa ya? Maksudnya ini loh. Ini ada meter mana enggak? Ya. Ini ada enggak? Ini kita apa yang sama ini? Maksudnya ya, maksudnya gitu. Ini hanya kecil, ini hanya besar gitu loh. Tadi ada ya? Ini kan nggak ada H, nggak ada meter magnet. Ini ada meter H, juga meter H-nya. Ini ada meter H, meter H-nya. Nah, gitu ya. Jadi gini. Jadi ketika tidak ada meter H, kan domain-domainnya saling menghilangkan ini. Ini kan enggak? Ini kan ke atas ini ya. Ini ke atas, ini ke kanan, ke bawah kan saling menghilangkan. Jadi ketika tidak ada meter H, itu magnetisasi setiap domain itu saling menghilangkan ya. Nah, begitu ada medan H, nah apa yang terjadi? Hanya ke atas gitu ya. Ternyata yang domain ke atas itu melebarkan diri ya, melebarkan wilayah gitu, ekspansi gitu ya. Ini ekspansi gitu ya. Nah ini kedesak ini. Ini kedesak ini. Kalau yang ini mungkin tetap ya, mungkin nggak pengaruh. Tidak ya. Tapi juga. Pokoknya gitu. Pokoknya wilayahnya atau domain yang searah dengan magnet itu akan membesar gitu ya. Yang berwarna akan mengecil. Yang area lain mungkin besar lah gitu ya. Maksudnya bukan area yang lain. Area yang agak besar kalau gitu ya. Kan besar. Nah gitu. Lama. Kayaknya pun saya rawat ini ya. Ada yang salah. Sebentar. Kayaknya sebentar saya ralat tadi saya salah ngomong ya, maaf saya mau saya ralat ya. Jadi ini sepertinya apa? Hanya itu sama ya, saya ralat ya. Tadi saya ngomong ini ada tidak besar ya, saya ralat. Pilihannya sama ya. Jadi saya ulangi, ini hanya 0, ini hanya sama. Yang beda itu apa? Yang beda itu mekanismenya ya. Jadi yang beda itu apa? Mekanismenya. Kalau yang pertama mekanismenya itu apa? Perubahan wilayah domain ya. Perubahan wilayah domain. Jadi domain yang searah membesar, domain yang berlawanan arah mengecil, domain yang tegak lurus itu katakanlah konstan gitu ya. Gitu ya. Kalau yang ini kan tidak terjadi perubahan domain ya. Kan sama domainnya ya. Yang berubah apa itu? Arahnya ya. Arahnya berubah. Apa yang berubah? Ini loh. Kita tidak tegak lurus menjadi ya mulai sedikit. Miringnya kan mengikuti ini kan. Yang ini bagaimana ini? Tadinya kan ke arah mana sih? Yang ini kan tadinya ke arah mana? Kirinya ke atas kan gitu ya. Ini yang tadinya arahnya ke bawah. Memang tetap ke bawah, tapi bawahnya sedikit apa ini? Sedikit di kanan ya. Berarti itu nggak ke bawah 100% gitu ya. Jadi maksud saya ada ini ya. Ada dua pendekatan ya. Ada dua teori lah gitu ya. Ada dua teori yang menjelaskan apa yang terjadi ketika bahas magnetik yang kalau nggak ada magnet dari luar itu 0 ya, tapi begitu ada magnet dari luar menjadi besar magnet. Atau misalkan besi ya, misalkan ini besi. Kalau saya bahaskan dengan magnet kan dia menjadi magnet juga gitu ya. Ya, jadi dia bisa narik magnet kan gitu. Itu ada dua pendekatan ya, ada dua teori. Teori pertama itu terkait dengan apa? Perubahan wilayah domain ya. Domainnya wilayahnya berubah tapi orientasinya tetap ya. Orientasi tetap ini ya. Yang berubah apa wilayahnya ya. Kalau yang ini wilayah tetap cuma apa? Orientasi yang berubah. Ya. Orientasinya menjadi apa? Menjadi mengikuti apa arahnya gitu ya. Ya, nah, bisa ralat ya. Ternyata saya salah mengartikan gambar. Nah itu ya tentang Ferrit. Sudah selesai ya problem. Ya ini berikutnya tentang Ferrit. Jadi ada Ferro, ada Ferrit ya. Nah ini loh.
Kalau ini sudah bahas terkait dengan kuantum ya, spin up dengan terkait kuantum ya. Spin up dengan terkait dengan bilang kuantum S gitu ya. Ya kalau spin up kan apa ya, kalau spin up kan ada S apa ya? S plus setengah ya. S plus setengah sama S min setengah ya. Kalau plus itu berarti kan spin up ya. Kalau min itu spin down ya ini. Jadi ini terkait dengan konfigurasi elektron ya. Ya, kalau seperti ini kan konfigurasinya itu kan sama semua ya. Ya, kan kalian tahu kalau kalian belajar kimia itu, pengikat elektron itu. Biasanya kita mulai dari tidak berpasangan dulu ya. Dan ini pelajaran kimia ya. Habis itu sekarang begini baru berpasangan gitu ya. Jadi saya mau mengatakan dulu, kenapa kok besi itu bersifat ferromagnetik? Karena kalau kalian lihat di konfigurasi elektronnya ya, besi itu berapa sih bilangan atomnya? Nomor atomnya itu berapa? Ya, coba ya. Kalian coba lihat ini ya, konfigurasi elektronnya itu, pengisiannya. Itu kan ada banyak yang tidak berpasangan, orbital-orbitalnya itu. Tidak berpasangan gitu ya. Jadi gini, intinya gini, kalau semakin banyak orbital-orbital atom yang tidak berpasangan, maka dia akan bersifat ini, magnet. Tapi kalau berpasangan, iya, soalnya ini loh. Nah ini kan saling melawan ini kan ya. Ini dilawan ini kan. Ini dilawan ini kan. Kan gitu ya. Ya, jadi kenapa kok besi itu bersifat ferromagnetik? Ya karena di dalam masuk besi itu elektron-elektronnya itu mengisi orbitalnya itu tidak berpasangan gitu ya. Tapi di pasangan saling menghilangkan gitu ya. Tapi kan ada aturan di, jadi terkait dengan kuantum terkait dengan apa sih namanya itu aturan apa ya? Aturan Fermi. Pauli ya. Pauli ya benar ya, Pauli ya. Larangan Pauli itu. Kalau udah ya, masuk itu ya sudah masuk ini. Kuantum. Ya, kira-kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Dan ini kebanyakan lebih banyak bahas konsep aja ya. Perhatikan. Jadi intinya gini loh. Yang dikerjakan oleh teman-teman ya, pokoknya grupnya Pak Darmito ya. Grupnya Pak Darmito yang mencari bahan-bahan yang bisa dijadikan magnet. Yaitu mencari, ya intinya sih bagaimana mencari bahan-bahan supaya banyak apa ya, banyak elektron-elektron yang di dalam orbitalnya tidak berpasangan. Intinya segitu. Itu adalah sumber dari kemagnetan. Sama yang terkait dengan orbital ya. Saya mau orbital, orbital. Spin, spin ya. Yang spin ya. Spin yang bisa. Kalau penerapan dari bahan magnetik ya, mungkin kalian ada yang tahu penerapan dari bahan magnetik. Penerapan yang paling apa ya? Penerapan yang paling modern ya. Kalau penerapan yang klasik ya banyak ya. Ini juga ada magnetnya ya. Ini ada magnetnya ya. Kalau nggak ada magnetnya nggak ada suara. Suara kan timbul dari interaksi apa ya? Interaksi dari hubungan kawat di speaker ya dengan magnet permanen ya. Apalagi ya, di motor listrik kan ya. Motor kan mesti ada magnetnya. Nggak tahu nggak ada magnet baru bisa muter kan. Muter itu kan interaksi antara magnet permanen dan magnet oleh apa? Oleh kumparan ya. Ya Pak, ya hampir kehidupan kita nggak pernah lepas dari magnet. Mana ada barang-barang di rumah kita ya, atau di tempat kalian yang tidak apa itu, yang tidak mengandung magnet. Sama motor listrik kan, motor listrik. Motor listrik di mana? Di sini kan ada motor listrik juga kan ya, dalam mesin ya. Untuk apa? Fungsinya? Untuk menggerakkan ini kan, relnya ini kan. Relnya kan diputar ya. Gerakan itu ya. Di sini dia freonnya ngambil kalor ya, nanti dibuang di tempat yang di mana taruh luar ya. Pokoknya bagian panjang di luar ya. Apalagi ya banyak ya. Hampir tempat kita banyak, bumi kita magnet ya. Bumi kita itu magnet ya. Ternyata fungsi dari kemagnetan bumi itu untuk melindungi
bumi dari berbagai partikel-partikel bermuatan lempeng yang buang angkasa ya. Kan kalau ada partikel bergerak, partikel baru bergerak dalam ini kan malah tidak orang gitu ya. Ya itu perisai gitu ya. Dalam fungsi dari planet ini perisai untuk kehidupan di ini. Salah satunya. Selain fungsi yang lain itu apa? Penunjuk arah ya. Kompas gitu ya. Cuma sekarang kan kompas kan sudah ditinggalkan ya. Sudah ada teknologi GPS. Kalau juga pakai satelit itu ya. Buatan manusia itu. Pakai satelit ya. Teknologinya pakai satelit. Penunjuk arah pakai satelit. Dengan kompas. Kenapa? Karena kompas itu banyak errornya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa itu setiap wilayah ada ini, ada koreksinya gitu ya. Gitu ya. Ada koreksinya. Sehingga sampai itu juga ternyata apa? Ternyata kemanisan bumi itu nggak konstan. Nah itu jadi masalah lagi gitu ya. Kan awalnya kan nganggap kemanisan bumi konstan, ternyata enggak ya. Tergantung fenomena yang terjadi di dalam apa? Di dalam bumi ya, inti bumi yang itu. Kan sebenarnya di dalam bumi. Mungkin ada pertanyaan? Berapa sekarang? Setengah 9. Ya sekitar 10 menit lah. Enggak ada. Atau kita off the record aja ya. Nanti kan masuk di benar. Ya. Apa perlu saya matikan dulu record? Kita matikan aja ya. Kita off the record aja. Tadi saya matikan untuk yang ini. Tadi saya itu ada di Zoom ya. Apa ya? Stop saya dulu ya. N gitu ya.